Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam ngarit untuk para peternak ngarit. Kali ini peternak ngarit ya, peternak hewan, domba, peternak kambing, dan peternak lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau berbagi pengalaman, ataupun nanti dari pengalaman saya ini yang masih kurang pas, nanti bisa dikritik, bisa diingatkan di kolom komentar. Terima kasih. Kaitannya apakah mana yang terbaik antara diangon ataupun di kandang, atau tidak diangon. Nah, ini dari sisi makanan, dari sisi dia cara makan. Diangon itu sebenarnya bagus, dan domba akan sangat-sangat lahap, karena seperti di video sebelumnya, domba akan memakan makanan yang terbaik menurut versi domba. Nah, akan tetapi pasti ada minusnya, pasti ada kekurangannya. Jadi kita akan membahas kelebihan dan kekurangan diangon ataupun dikandangkan atau tidak diangon. Yang pertama adalah kalau diangon, domba seperti dikatakan di awal, dia memilih makanan yang terbaik versi dia, sehingga dia akan memilih makanan yang paling mudah, makanan yang paling enak menurut dia, sehingga dia akan sangat kenyang karena dia akan berlari ke sana kemari untuk mencari makanan yang terbaik itu. Dan rumput itu kan dalam waktu berapa hari, 2 hari itu kan sudah panjang lagi setelah digigit domba, sehingga akan tunas lagi, trubus lagi, dan itu adalah daun muda, dan dia akan dimakan lagi oleh domba itu sendiri. Nah, itu sisi baiknya, jadi dia akan memakan sesuai yang diinginkannya. Lalu ini kita mengalir saja. Akan tetapi domba ini tidak akan mau menghabiskan rumput yang ada di lahan itu kalau yang jumlahnya sedikit. Maksudnya dombanya sedikit, dia akan sangat milih-milih makanan. Nah, saat nanti ditaruh di kandang, dia akan milih-milih makanan. Dia akan saat dikasih makan di kandang, dia akan memilih. Jadi kalau tidak enak ya tidak dimakan, karena dia sudah terbiasa diangon yang memilih sendiri di lahan terbuka. Dan dia saat di domba, si domba itu dia akan berteriak-teriak tiap hari minta untuk diangon. Jadi dia akan selalu pada jam waktu yang seperti biasanya, dia akan berteriak-teriak untuk diangon, sehingga saat nanti kita tidak bisa diangon, wah, domba akan berteriak kencang. Itu beberapa halnya itu terkait diangon. Tapi memang domba akan sangat gemuk-gemuk dan bagus-bagus. Dan juga diangon itu waktunya itu minusnya waktunya itu lumayan panjang, sehingga bagi yang memiliki waktu yang lama atau waktu yang longgar itu tidak apa-apa, karena dia akan memilih sendiri dengan segala resiko dan plus minusnya diangon. Tapi memang dombanya akan gemuk-gemuk, kan bagus-bagus itu memang. Selanjutnya domba yang akan dikandangkan atau tidak diangon, dia mungkin akan lebih tenang. Jadi dia tidak meminta si pemilik untuk selalu dikeluarkan dari kandangnya, karena dia sudah terbiasa makan di tempat makanannya itu, dan dia akan memakan apapun yang dikasihkan si empunya atau si pemilik domba. Apapun itu, dalam artian ya pasti hijauan yang menurut dia enak juga sebenarnya. Tapi makanannya cara makannya lebih sigap,
dia anggaplah dalam satu batang itu dia akan dimakan semua. Nah, dia akan dimakan semua sehingga kenyang. Berbeda dengan saat di angon, dia hanya dimakani pucuk-pucuknya saja. Nah, itu. Dan saat domba di kandang kan atau tidak diangon, itu yang harus diperhatikan adalah kita harus memberikan makanan tambahan, kita harus melihat kandungan-kandungan protein yang ada di dalam makanan, lalu unsur-unsur kalsiumnya, protein protein, kalsium dan lain sebagainya itu harus kita perhatikan. Dan kalau perlu memang ada tambahan makanan, kayaknya menjadi wajib kalau domba di dalam kandang itu ada tambahan-tambahan seperti itu, hampir wajib, kecuali memang dia full hijauan full, itu mungkin akan beda lagi. Tapi kalau ada pakai juga pakan kering, pakan fermentasi, pakan silase, nah itu mungkin beberapa tambahan protein, vitamin itu diperlukan. Nah, dan di review-review sebelumnya saya mengatakan di angon itu memang bagus, iya. Tapi ini kambing saya, ini saya kandang lagi atau tidak saya angon lagi, mending tempat pangonan saya atau tempat biasanya di angon itu rumputnya saya ambili atau saya red atau saya bubuti, itu paling 1 jam itu sudah dapat 1 karung, dan itu sudah cukup untuk makan 1 hari. Nah, saat di gembala itu butuh kurang lebih 1,5 sampai 2 jam menunggu domba itu kenyang. Sehingga ini pengalaman saya positif dan negatifnya di angon ataupun di kandang. Ya, tapi memang kalau di kandang, nah ini dia akan memakan sangat lahap sekali apa yang dikasihkan. Jadi rumput agak tua, rumput sembarang atau rumput seadanya itu dia makan. Tapi nanti kalau terbiasa di angon, saya datang pagi itu sudah teriak-teriak minta diangon. Saya datang jam 3 itu sudah teriak-teriak sekali, sudah mau melompat dari kandangnya. Nah, itu mungkin kurang atau minus dan positifnya domba di angon ataupun domba di kandang. Mungkin sharing pengalaman pada kali ini. Terima kasih. Apabila ada yang kurang pas, kurang tepat, ataupun ada pengalaman lain, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam ngarit, salam berternak.